Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-A'zam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita melakukan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Pada 2 Kamis yang lalu kita membahas tentang salat khauf, salat yang dilakukan di masa perang. Kalau dalam rata-rata kitab fikih Syafi'i, kitab-kitab dasar misalnya seperti takrib, bab tentang sholat khauf itu menandakan selesainya kitabus sholat, selesainya pembahasan tentang fikih sholat. Jadi fikih sholat itu dibahas mulai dari waktu-waktu sholat, sunnah sebelum sholat, sunnah saat sholat, sunnah sesudah sholat, rukun-rukunnya sholat, lalu kemudian nanti sunnah ab'adnya, sunnah hayatnya, sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat musafir, sholat orang sakit, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa, diakhiri sholat khauf. Memang tidak semua sholat itu kemudian ada bahasannya dalam fikih-fikih dasar, tidak semua. Sholat duha misalnya itu tidak ditemukan bahasan yang detail, tidak. Sholat taraweh juga tidak ditemukan bahasan yang detail. Nanti ada pas bab puasa biasanya. Puasa itu menyertakan sholat taraweh, menyertakan sholat witir atau qiyam Ramadan. Sesudah bab sholat khauf itu dibahas tentang kitabul libas, fikih berpakaian dan menggunakan aksesoris, menggunakan hiasan. Kadang-kadang orang menganggap Islam itu kok segitunya sampai diurusin, betul. Sampai hal-hal yang remeh-temeh itu diurusin. Bapak mau masuk WC aja diatur kaki mana dulu yang masuk. Bapak keluar WC aja diatur kaki mana dulu yang keluar. Dalam hal berpakaian, biasanya kita sudah mafhum bahwa pakaian yang baik itu pakaian yang menutup aurat, itu semua sudah paham. Tapi secara khusus dalam pembahasan fikih berpakaian itu dibahas materi bahan apa yang boleh digunakan laki-laki dan materi bahan apa yang boleh digunakan perempuan, atau mana yang bisa unisex, bisa digunakan 2 jenis kelamin, mana yang khusus perempuan, laki-laki tidak boleh. Perhiasan juga sama. Perhiasan apa, aksesori apa yang boleh dipakai oleh kaum laki-laki dan mana yang boleh dipakai oleh kaum perempuan. Fikih itu biasanya membahas sesuai kategorinya. Emas misalnya, emas itu dibahas dalam banyak bab. Dalam bab bersuci, emas dibahas pada masalah wadah air, tidak boleh menggunakan wadah makan minum di tempat yang berbahan emas. Dalam bab zakat nanti ketemu kalau orang punya harta simpanan investasi emas, zakatnya berapa. Dalam bab jual beli nanti ketemu nggak boleh melakukan riba, tukar menukar emas yang tidak dilakukan secara kontan dan tunai. Satu bahan ada yang dilarang dipakai oleh kaum laki-laki. Apa itu? Sutra. Sutra apa yang tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki? Sutra alam tidak boleh dipakai laki-laki.
Sutra alam itu apa? Sutra alam itu sutra yang benangnya dihasilkan dari ulat sutra. Itu yang nggak boleh. Kalau sutra sintetis itu boleh. Ada benang itu sehalus sutra, tapi bukan berasal dari kepompong ulat sutra. Ada. Sutra sintetis itu biasanya diambil dari serat-serat tanaman, serat-serat tumbuhan, dari jerami. Dengan menggunakan teknik tertentu itu bisa dihasilkan kualitas benang yang sehalus sutra alam. Yang tidak boleh dipakai itu sutra alam. Bapak kadang-kadang kaget, oh itu katanya sarungnya sutra itu. Sekarang itu sarung sutra udah agak jarang Pak. Pak mungkin sarungnya BHS tapi ya itu mesres Pak. Mesres itu katun yang dihaluskan. Kalau BHS lama itu sutra. Banyak merek-merek sarung yang sutra, tapi biasanya bukan sutra alam atau bukan sutra full 100%. Karena banyak kalau orang kolektor sarung itu ya tahu BHS, Tanggi, Lamiri, Donggala, Tamer, Al-Hidayah, Wala Ali, Wasobi Ajmain itu saya tahunya ya gara-gara kalau lebaran dapat itu Pak, saya tahunya itu. Artinya apa? Sarung-sarung itu bisa digunakan atau tidak? Bisa. Kenapa bisa? Satu, sutranya bukan sutra alam. Satu. Atau kalaupun sutra alam, dia tidak full 100% sutra. Nanti berlaku hukum yang namanya hukum dominasi. Jadi kalau sutranya tidak mendominasi, maka hukumnya halal. Misalnya Bapak punya sarung campuran sutra, Bapak kalau perhatikan itu selalu ada kodenya Pak. Misalnya Lamiri S90 benang berapa, ada hitungan benang. Lamiri S100 benang berapa. Benang itu menentukan komposisi. Sejauh mana atau seberapa banyak sutranya, seberapa banyak katunnya. Kalau sutranya tidak lebih dari 50% dalam tanda kutip tidak mendominasi, berarti boleh dipakai oleh laki-laki, boleh dipakai. Kalau perempuan bebas Pak, mau pakai bahan apapun silakan. Tapi kalau laki-laki bahan sutra tidak boleh. Dari mana kita ambil kesimpulan bahwa kalau sutranya tidak mendominasi boleh? Kita ambil kesimpulan diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi itu punya beberapa baju yang dianggap baju terbaiknya Nabi. Jadi ada beberapa jubah itu yang hanya Nabi pakai kalau Nabi menerima tamu penting. Bagian Nabi menghormati tamu, lalu yang datang itu mohon maaf pembesar dari misalnya kaum lain. Itu Nabi pakai baju kebesarannya, baju besar. Bukan karena Nabi pengen dipandang besar, bukan. Tapi ada satu prinsip, al-Islamu ya'lu wala yu'ali. Islam itu harus di atas. Jadi jangan sampai misalnya kemegahan dari pembesar dari negara lain itu kemudian bikin orang Islam gak pede. Makanya kemudian Nabi itu punya beberapa jubah yang hanya dipakai kalau Nabi nerima tamu penting. Ketika Nabi meninggal, ini kan statusnya tirkah, warisannya Nabi. Beberapa jubah itu ada yang kemudian menjadi atau dipegang oleh Aisyah, Aisyah punya kakak yang namanya Asma binti Abi Bakar. Ini kakak perempuannya Aisyah binti Abi Bakar. Asma itu unik, nggak paham awalnya punya ide dari mana. Asma itu suka, mohon maaf, nyuci baju jubahnya Nabi tadi, dan air bekas cucian bajunya Nabi yustashfa bihi. Air bekas nyuci baju jubahnya Nabi itu kemudian kadang-kadang dipakai untuk tabarukan. Ada orang sakit diolesin, sakitnya baik.
Ada orang sakit diminumin, sakitnya baik. Ini nanti kemudian menjadi satu bab tersendiri kalau dalam fikih itu. Nama babnya adalah at-tabarruku bi atharis sholihin. Tabarruk dengan menggunakan sisa-sisa peninggalan orang-orang yang soleh. Nabinya udah meninggal. Pakaian ini pernah menjadi bagian dari pribadi Nabi. Ini kemudian dijadikan tabarruk, dan ini mohon maaf bukan syirik sama sekali. Bapak boleh ambil analogi dengan kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub itu saking sedihnya ditinggal sama anaknya Nabi Yusuf, menangis setiap hari sampai memutih matanya, sampai buta, kehilangan penglihatan. Lalu kemudian setelah sekian tahun, ketika saudara-saudara sudah bertemu dengan Nabi Yusuf dikabari keadaan terkini, update kondisi klinisnya Nabi Yakub alaihissalam. Disebut Nabi Yakub itu buta bla bla bla. Apa kata Nabi Yusuf? Idhabu biqamisi hadza. Ini bawa baju saya, kan begitu kan? Nanti kan disebut balqahu ala wajhi abi ya'ti basirah. Nanti itu jubahnya Nabi Yusuf dicium sama Nabi Yakub, kembali penglihatannya Nabi Yakub alaihissalam. Bapak boleh ngomong itu karena doanya Nabi Yusuf, bisa ngomong begitu, bisa. Tapi kalau doa Nabi Yusuf cukup ngangkat tangan, bisa, tanpa harus kirim baju, bisa. Itu mirip seperti ketika Nabi melewati satu kuburan, lalu kemudian Nabi ambil pelepah kurma, Nabi patahkan jadi dua, Nabi taruh di depan kuburan itu, di atas kuburannya, dan apa kata Nabi? Selagi pelepahnya masih hijau, masih basah, mudah-mudahan ahli kuburnya diampuni, diringankan siksanya. Bapak boleh ngomong, energi itu didapat dari doanya Nabi, betul. Tapi kalau hanya sekedar doa, Nabi cukup ngangkat tangan, gak perlu repot-repot pakai matahin pelepah kurma. Artinya apa? Ada media. Media itu diakui oleh Al-Quran, media itu diakui dalam hadis, media itu diteruskan oleh para sahabat. Di tadi Asma itu nyuci bajunya Nabi, air bekas cuciannya itu kadang diminta orang. Saya minta, saya lagi sakit lah. Maka Bapak jangan kaget kalau orang sakit datang ke kiai minta air. Semua punya air Pak, Bapak juga punya air. Tapi kenapa mereka datangnya ke kiai gitu ya? Banyak orang sakit tuh datang ke rumah saya. Ustaz minta air adem. Saya bilang adem semua air di rumah saya. Kecuali yang dispenser itu yang nggak adem gitu. Oke. Ketika diteliti, bajunya Nabi, bahannya katun, tapi puringnya, bagian dalam jubahnya Nabi. Kalau Bapak pakai batik, ini kan ada puringnya, bagian dalamnya. Puring jubahnya Nabi itu sutra. Orang kemudian berpikir, bukankah Nabi yang melarang memakai baju terbuat dari bahan sutra? Tapi kenapa kemudian Nabi memakai baju yang puringnya sutra? Ulama kemudian ngambil satu kesimpulan, yang tidak boleh itu kalau sutranya mendominasi. Kalau komposisi sutra lebih daripada 50%, maka itu haram, tidak boleh. Karena berarti dominan sutranya. Tapi kalau sutranya 50% ke bawah, berarti boleh karena tidak mendominasi. Hal yang sama nanti berlaku dalam hal penggunaan emas. Laki-laki tidak boleh memakai aksesoris atau perhiasan yang bermateri berbahan emas. Bapak pakai cincin emas, nggak boleh. Tapi emas saya emas putih saja. Kadang-kadang orang emasnya emas putih. Patokannya nanti sederhana, kadar yang ada dalam campuran emas itu. Kalau emasnya tidak lebih dari 50%, maka perhiasan itu boleh dipakai. Cincin saya suasa. Suasa itu campuran emas dan perak. Patokannya nanti komposisi emasnya berapa banyak.
Kalau ke toko emas kan suka ditanya, emas berapa karat? Emas tuh, emas itu kalau tanpa campuran dia lunak Pak, lunak emas itu. Gampang dibengkokin kalau tanpa campuran. Maka bapak ibu-ibu suka lihat kalau ada atlet dapat medali emas, hal yang pertama dilakukan itu diapain medalinya? Gigit, memastikan itu emas beneran. Kalau bapak gigit emasnya penyok, emas beneran. Kalau bapak gigit gigi bapak yang patah, itu bukan emas itu. Maka nanti emas itu ketika disebut dia 18 karat, dia misalnya 12, itu menentukan kadar campuran yang ada dalam emas itu. Emas putih juga sama. Bahkan dia ada campuran palladiumnya atau apa yang jadi patokan kita komposisi emas. Sutra tidak lebih 50% halal dipakai oleh kaum laki-laki, emas tidak lebih 50% boleh dipakai laki-laki, tapi sekali lagi hukum dominasi hanya berlaku dalam sutra dan emas. Di luar bahasan sutra dan emas tidak ada namanya hukum dominasi, tidak ada. Contoh, saat saya bikin rendang ini, daging sapinya 4 kilo, daging babinya 1/4 kilo, kan nggak sampai 50%. Tadi katanya kalau emas tidak 50, tidak lebih 50 boleh. Tadi katanya kalau sutra tidak lebih dari 50. Nah, ini makanya saya bilang bahasan dominasi hanya berlaku dalam bahasan emas dan sutra. Dalam bab yang lain jangan. Ustaz, ini kadar alkoholnya hanya 30. Katanya kan yang nggak boleh kalau 50 bisa. Ini cuma 30. Oh, sudah tidak ada bahasan dominasi, Pak. Yang berlaku dominasi itu hanya dalam bab sutra, dalam bab emas. Dalam keadaan darurat itu boleh dipakai. Biasanya keperluan medis boleh. Di masa Nabi dicontohkan 2 kasus. Udah habis ya, saya tambah 2 menit. Di masa Nabi dicontohkan 2 kasus. Satu, Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam. Zubair ini suaminya Asma yang tadi itu, kakaknya Aisyah. Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam memakai baju sutra lihik katin kanat bihima karena punya penyakit gatel. Lalu ditafsiri sekarang itu skebis. Lalu bapak nggak paham skebis, gudik Pak, gudik. Orang itu kalau kena penyakit gudik, badannya kan panas. Makin panas, gudiknya makin gatel. Makin digaruk, makin nyebar itu gudik. Bahan tekstil yang relatif adem dipakai di kulit itu sutra. Ada orang minta izin pada Nabi supaya boleh pakai pakaian sutra gara-gara punya penyakit gudik. Boleh kata Nabi, keperluan medis boleh. Ini yang sutra, murni 100% full. Ada kasus di mana orang kemudian menggunakan emas sebagai bahan tambalan dari patah tulangnya. Ada namanya Sa'ad. Lalu tidak salah saya lupa apakah Sa'ad bin Mu'az, apakah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab sahabat Nabi yang namanya Sa'ad itu 12 Pak. Jadi kira-kira selalu tidak Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam satu peperangan hidungnya kena pedang Pak. Kemudian rohiman. Lalu bahasa maknain kitab itu gerowong, hidungnya gerowong itu apa? Patah, tulang hidungnya patah. Ditambel, nggak mungkin nambelnya pakai besi Pak. Lalu hujan karatan tambelnya itu, nggak mungkin pakai besi. Maka kemudian nambelnya pakai emas. Artinya apa? Penggunaan emas sebagai kebutuhan medis atau penggunaan sutra sebagai kebutuhan medis diizinkan oleh agama. Mudah-mudahan dapat dipahami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.